Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Wow Horror. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jadi kembali lagi di segmen Ciror, cerita horor. Jadi di segmen ini aku akan menceritakan cerita-cerita yang sangat-sangat horor. Oke, jadi cerita kali ini terjadi dengan seorang pria yang bernama Jun. Jadi pada tahun 2018 itu Jun ini berencana pulang kampung ke kampung halaman ibunya bersama ayah dan juga ibunya. Oke, gimana ceritanya? Let's go ke cerita ya. Jadi pada kali ini ada cerita dari seorang pemuda yang bernama Jun. Ini adalah nama samaran yang aku buat karena emang gak boleh diiniin namanya. Jadi peristiwa ini terjadi pada tahun 2018, di mana Jun ini berencana pulang kampung bersama kedua orang tuanya, karena emang mereka ini udah lama gak pulang kampung, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu, di saat neneknya Jun ini meninggal. Di kampung halaman Jun ini hanya ada bibi dan juga pamannya beserta anak-anaknya. Singkat cerita, mereka pun sampai ke kampung halaman ibunya ini mungkin sekitar jam 4 sore. Sampai di sana mereka pun disambut oleh kakak dari ibunya ini, yaitu bibinya Jun. Akhirnya kalian pulang ya, Rin? Ya kak, alhamdulillah masih bisa pulang kak. Ya udah, yuk masuk. Jun pun masuk bersama keluarganya untuk istirahat, makan dan melakukan aktivitas lain. Setelah itu Jun ini keluar rumah untuk merokok sambil melihat pemandangan di daerah rumahnya itu. Waktu hampir maghrib, Jun ini pun masuk dan beristirahat, makan, sholat berjamaah, dan lain-lain. Jun ini kehabisan rokok pada saat itu, dan dia pun berencana ingin membeli rokok ke warung. Dia pun izinlah sama ibu dan ayahnya. Saat dia mau izin ke bibinya ini udah masuk ke kamar, mungkin kecapean. Jadi pergilah Jun tanpa pamit sama bibinya. Jun ini pergi menggunakan motor karena emang jarak dari rumah ke warung itu cukup jauh. Pergilah Jun. Di saat di perjalanan, Jun ini merasa bingung kenapa kampung ini benar-benar sepi. Selama perjalanan itu Jun tidak menemukan satu pun orang yang ada di jalanan. Gak cerita, Jun ini pun sampai ke warung, dan betapa kagetnya dia saat sampai di warung itu tutup. Tiba-tiba HP-nya Jun ini pun berbunyi. Ternyata itu dari ibunya Jun yang menelpon. Halo nak, kamu di mana? Aku baru sampai warung bu, tapi warungnya tutup. Ya udah pulang sekarang ya nak, jangan kemana-mana lagi. Tanpa banyak tanya, Jun pun langsung mengiyakan perintah dari ibunya ini untuk pulang. Beberapa menit jalan, Jun ini melihat ada ibu-ibu yang sedang duduk di samping jalan. Jun pun menghampiri ibu-ibu tersebut dan bertanya, "Ibu lagi ngapain di sini, Bu?" Awalnya ibu itu hanya diam, tidak ngomong sedikit pun. Akhirnya aku pun bertanya lagi, "Ibu lagi menunggu seseorang ya, Bu?" Iya, saya lagi menunggu anak saya. "Emangnya anak ibu kemana, Bu?" Tidak tahu. Karena suasana mulai agak menyeramkan, akhirnya Jun pun pamit kepada ibu itu untuk pergi. Karena juga dia udah ditunggu oleh kedua orang tuanya dan juga bibinya di rumah. "Ya udah Bu, saya pamit dulu ya. Soalnya orang tua saya sudah menunggu di rumah." Ibu itu hanya diam saja tanpa mengucapkan kata apapun. Tapi di saat saya mau bergerak, tiba-tiba ibu itu pun berbicara. Hati-hati. Singkat cerita, sampailah aku di rumah dan sudah ditunggu oleh kedua orang tuaku dan juga bibiku. Singkat cerita, Jun pun sampai ke rumah dan dia kaget, dia sudah ditunggu oleh ibu dan juga bibinya.
Kamu dari mana, Jun? Dari warung tadi beli rokok, tapi warungnya tutup. Kenapa nggak pamit dulu sama Bibi? Nak, Iya Bi, maaf, tadi mau pamit, tapi Jun kira Bibi udah istirahat. Oh iya Bi, kenapa ya? Kok kampung ini sepi banget? Padahal baru jam 7. Tadi aku di jalan juga nggak ketemu sama orang satupun. Warung yang biasanya ramai pun juga tutup. Bibi pun terdiam sejenak, dan akhirnya Bibi pun cerita. iya Jun. Akhir-akhir ini katanya ada arwah yang bergentayangan. Tapi Bibi belum pernah ketemu sekalipun. Banyak warga atau pendatang yang sering diganggu arwah gentayangan ini. Ada rumahnya yang diketok saat tengah malam. Emang gentayangannya kenapa Bi? Ya, sekitar 2 bulan yang lalu ada kisah tragis yang menimpa kampung ini. Jadi ada seorang ibu dan anaknya, mereka hanya tinggal berdua karena suaminya pergi entah kemana tidak kembali. Jadi singkat cerita, pada sore hari itu anaknya ini pamit ingin pergi bermain ke ibunya. Tapi sampai malam hari anak ini tidak kembali. Setelah mencari ke rumah teman-temannya, ibu ini tidak menemukan anaknya itu. Dan akhirnya ibu ini pun laporlah ke RT setempat. Akhirnya warga kampung bantu untuk mencari. Setelah setengah jam mencari, ada satu warga yang menemukan baju anak itu terjatuh tidak jauh dari sumur yang di dekat hutan. Diceklah, ternyata benar itu adalah baju anak itu. Akhirnya diceklah di sekitaran sumur, disenter ke sana kemari. Setelah disenter ke dalam sumur, ternyata anak itu sudah ngambang di dalam sumur. Kagetlah ibunya dan pingsanlah ibunya di situ. Singkat cerita, diadakanlah tahlilan selama 7 hari di rumah ibu itu. Di hari pertama sampai hari ke-7, ibu itu biasa aja, seperti ibu-ibu pada yang lainnya ketika kehilangan seorang anak. Ketika hari ke-8 sampai ke-9, ibu ini tidak pernah keluar rumah. Tetangganya pun bingung kenapa ibu ini sudah 2 hari tidak keluar rumahnya. Diketoklah rumah ibu itu, tak ada jawaban. Akhirnya tetangganya ini laporlah ke RT. Singkat cerita, RT pun datang bersama beberapa warga. Diketoklah beberapa kali pintu rumah ibu ini, tapi tidak ada jawaban juga sama sekali. Akhirnya Pak RT menyuruh warga untuk mendobrak pintu rumah ibu itu. Setelah terbuka, betapa kagetnya warga dan Pak RT melihat ibu itu sudah tergantung di depan pintu kamarnya. Setelah kejadian itulah katanya arwah ibu ini gentayangan untuk mencari anaknya ke rumah-rumah warga. Jun yang mendengar cerita ini pun kaget karena tadi Jun menemukan seorang ibu yang tengah mencari anaknya. Akhirnya Jun pun bertanya kepada bibinya. Oh iya Bi, ciri-ciri arwah gentayangan yang ditemui warga itu gimana ya? Katanya sih yang ditemui warga itu dia masih memakai baju yang sama seperti saat dia meninggal, yaitu baju daster yang berwarna coklat. Seketika Jun pun terdiam setelah mendengarkan ciri-ciri yang dikatakan bibinya itu. Karena ciri-ciri yang disebutkan oleh bibinya itu sama seperti ibu yang ditemuinya tadi di tepi jalan saat ingin pulang ke rumah. Selesai. Oke Wai, gimana Wai ceritanya? Lumayan seram lah ya. Oke Wai, segitu aja ceritanya. Jadi jika kalian suka dengan video aku ini, bantu aku like, comment, dan subscribe ya. Oke, see you guys.